Selamat malam, sahabat Insight Mura. Selamat berjumpa kembali dalam Insight Mura Talks. Senang sekali kami bisa menyapa kembali semua sahabat dan kami berharap semua sahabat Insight Mura berada dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Dan kami juga ingin mengucapkan selamat Natal bagi semua sahabat Insight Mura yang merayakan Natal pada tanggal 25 Desember 2022 kemarin. Kiranya damai Natal ada di hati kita semua. Dan juga selamat menyambut tahun baru, memasuki tahun baru 1 Januari 2023 untuk semua sahabat Insight Pulau Mora. Dalam kesempatan hari ini, Insight Pulau Mora Talks mengetengahkan sebuah edisi spesial di mana kita akan bersama-sama melakukan refleksi akhir tahun. Kita berada di penghujung tahun 2022, dan satu hal penting yang akan kita refleksikan bersama dalam Insight Flower Talks edisi bulan Desember ini adalah tentang pembangunan dan inklusi sosial di NTT. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals adalah inklusi sosial. Dan terma atau istilah yang sering digaungkan dalam berbagai percakapan tentang pembangunan, khususnya SDGs, itu adalah leave no one behind, tidak meninggalkan seorang pun di belakang. Dan ini sesuatu yang menjadi komitmen dan juga menjadi tujuan bersama dari banyak pihak pemangku kepentingan dan dijalankan di level global, nasional, dan juga regional maupun lokal. Dan di kesempatan Insight World Talks di edisi akhir tahun ini, kita akan bersama-sama merefleksikan bagaimana inklusi sosial atau social inclusion itu sudah dijalankan dalam pembangunan di NTT, di Provinsi NTT yang kita cintai bersama. Dan berbicara mengenai inklusi sosial ini, kita berbicara mengenai akses, kita berbicara mengenai partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dan ada banyak lapisan masyarakat yang bisa kita bicarakan di sini. Namun dalam kesempatan ini, kami dari Insight Flow Talks hendak memfokuskan percakapan ini dalam kaitannya dengan inklusi sosial beberapa 4 lapisan masyarakat, lebih tepatnya. Yang pertama itu adalah perempuan, inklusi sosial bagi perempuan, inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, inklusi sosial bagi masyarakat adat di NTT, dan juga inklusi sosial bagi orang muda atau gerakan muda, dan juga social entrepreneurs. Dan untuk mempercakapkan dan merefleksikan inklusi sosial dalam pembangunan bagi keempat lapisan masyarakat ini, pada saat ini sudah hadir bersama saya di sini 4 kakak-kakak dan juga orang tua yang saya kagumi. Saya ingin menyapa yang pertama Kak Berti Solidima Malingara dari Gerakan Advokasi dan Transformasi Disabilitas untuk Inklusi NTT atau Garamin NTT. Selamat malam Kak Berti. Selamat malam Kak Joseph, kabar baik Kak. Senang Kak Berti hari ini bisa bergabung bersama kita di sini, dan Kak Berti akan menyampaikan refleksi tentang inklusi sosial bagi penyandang disabilitas. Kemudian saya juga ingin menyapa Kakak Dani Wetantera, atau yang lebih terkenal atau sering kita sapa dengan Kak Dewe, Om Dewe. Kak Dani adalah founder atau pendiri dari Sekolah Multimedia untuk Semua atau Skolmus, dan juga seorang social entrepreneur di Kupang. Selamat malam Kak Dewi, Kak Dani. Selamat malam Kakak Yosef. Sehat-sehat Kakak? Sehat. Oke. Baik. Senang Kak Dani bisa bergabung bersama kita hari ini di Insight Global Talks edisi Desember ini. Dan juga yang berikut, saya ingin menyapa Mama Alita Baun, orang tua yang
aktif dalam gerakan perempuan dan masyarakat adat. Dan juga perwakilan dari Mama Aleta Fan. Selamat malam, Mama. Selamat malam. Selamat malam, Mama. Mungkin apakah kameranya bisa dihidupkan, Ya, Mama selamat Aleta? malam. Oke, terima kasih Mama Aleta. Senang bisa bergabung. Semoga sehat-sehat, Mama. Mama sekarang di kapan? Lagi di kapan? Di Soe, Oh, di tapi Soe. Oke. di Soe lagi angin keras Ya. dan listrik padam hidup. Ya, oke. Oke. Ya, terima kasih Mama. Di tengah berbagai kendala yang ada dan juga kesibukan, Mama juga menyempatkan waktu untuk ada bersama kita di Inside Flow Talks hari ini. Senang bisa berada bersama Mama di sini. Terima kasih Mama. Dan juga yang terakhir, Kak Marta Bire. Sama-sama. Akrab kami sapa dengan Kak Ata. Kak Ata adalah aktivis di Jaringan Perempuan Indonesia Timur. Selamat malam Kak Ata. Hai, selamat malam Kak Jo dan semua teman Insight Flow Pamora, teman-teman narasumber yang sudah hadir. Senang bisa bertemu dalam forum ini. Oke. Terima kasih Kak Arta atas waktunya di tengah berbagai kesibukan dan juga liburan tentunya. Ini kan masih dalam suasana liburan, libur Natal dan juga memasuki tahun baru, sudah hadir bersama kita di sini. Baik, mungkin tanpa berpanjang kata, mungkin kita masuk dalam sesi pertama. Sebagai informasi juga bagi semua sahabat Insight Umur yang sedang mendengarkan atau sedang mengikuti di Facebook, kita akan ada refleksi kita akan mendengar refleksi dari keempat orang narasumber kita pada malam hari ini, dan selanjutnya kita akan ada tanya jawab atau dialog. Kurang lebih refleksi itu akan sekitar 30 menit dan selanjutnya kita akan tanya jawab sekitar 1 jam. Oke. Sebelum masuk ke refleksi, ada 4 hal yang ingin saya angkat di sini mengenai inklusi sosial. Untuk kakak-kakak narasumber dan juga semua sahabat Insight Umur yang sedang mengikuti. Yang pertama itu adalah inklusi sosial berbicara mengenai partisipasi dalam perumusan kebijakan. Yang kedua, dia juga berbicara mengenai akses setiap lapisan masyarakat atau kelompok masyarakat, individu maupun kelompok terhadap berbagai layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, kemasyarakatan, dan hal-hal yang lain. Kemudian inklusi sosial itu juga berbicara mengenai akses pekerjaan dan sumber daya ekonomi bagi setiap orang yang ada dalam masyarakat itu. Dan yang terakhir, inklusi sosial berbicara mengenai integrasi setiap anggota masyarakat dalam setiap lapisan di dalam masyarakat secara luas. Nah, yang pertama saya ingin mendengar pemaparan dari Kak Berti dari perspektif penyandang disabilitas. Kira-kira bagaimana Kak Berti merefleksikan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dalam pembangunan di NTT sejauh ini? Silakan Kak Berti. Baik, terima kasih Kak Yosef. Baik, untuk refleksi dari penyandang disabilitas sendiri, tentunya kita mulai dari bagaimana kawan-kawan penyandang disabilitas melihat diri teman-teman disabilitas sebagai aktor penting dalam pembangunan. Nah, untuk ini, sejauh ini sudah mulai ada peningkatan dalam artian teman-teman difabel yang sudah mulai terlibat karena sudah mulai sadar bahwa kawan-kawan difabel adalah subjek pembangunan yang setara. Dan juga teman-teman disabilitas juga atau teman-teman difabel itu adalah warga negara yang sama dengan warga negara non-difabel lainnya, sehingga punya hak yang sama dengan masyarakat pada umumnya. Tapi tentunya masih belum merata di semua daerah di NTT. Jadi keberadaan kawan-kawan penyandang disabilitas yang sudah terpotret di Provinsi NTT ada sekitar 18 organisasi difabel yang
memang dibentuk dengan tujuan untuk bisa membangun solidaritas bersama, untuk bisa melakukan gerakan sosial, untuk berupaya supaya apa yang disampaikan oleh Kak Jo tadi, aksesnya, manfaatnya, partisipasinya, dan kontrolnya itu bisa dilakukan. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan Garamin, Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk inklusi, di mana upaya-upaya yang kami lakukan ini tentunya masih belum cukup besar, di mana kami memulai itu dengan melakukan kemitraan dengan pemerintah baik di provinsi, kabupaten, kemudian ada bahkan di desa-desa. Nah, tentunya kami juga mendapatkan dukungan yang cukup kuat untuk melihat sejauh mana dan untuk bisa berkontribusi lebih. Jadi kami masuk dalam wadah yang bernama Formasi atau Forum Masyarakat Pemantau Indonesia Inklusi, sehingga itu sebuah wadah di mana kami bisa belajar memperkuat kapasitas diri dan organisasi, sehingga kami juga punya kemampuan untuk berjejaring dengan organisasi-organisasi difabel yang lain, maupun dengan pemerintah serta organisasi mitra pembangunan lainnya. Kemudian untuk tahun ini sendiri, kalau kita lihat perubahan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTT cukup besar, di mana sudah ada peraturan daerah nomor 6 tahun 2022 itu tentang pemberdayaan penyandang disabilitas dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun itu masih menunggu pengundangannya. Sudah ditandatangan oleh Pak Gub, tapi untuk penandatangan oleh Ibu PLT Sekda yang masih sementara berproses. Nah, itu menjadi catatan penting buat kita bahwa itu bukan satu hal yang kita merasa puas bahwa oke, sudah ada perda. Tetapi yang menjadi catatan buat kita sejauh mana perda ini benar-benar sudah disahkan, kemudian diikuti lagi dengan Pergub untuk memastikan implementasi perda itu sendiri. Lalu bagaimana perda itu sendiri diimplementasikan di kabupaten-kabupaten yang ada di NTT. Itu salah satu PR besar. Lalu yang kedua, cukup baik apa yang sudah diupayakan terkait dengan profil, tapi keberadaan profil penyandang disabilitas atau organisasi difabel ini ke depan semoga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah kabupaten di kabupaten masing-masing. Untuk apa? Untuk bisa bermitra dengan organisasi penyandang disabilitas. Seperti yang disampaikan bahwa nothing about us without us, jangan bicara tentang kita tanpa kita, maka teman-teman difabel ini ke depan harus memang diupayakan untuk bisa menjadi mitra yang tidak diwakilkan, yang bisa menyampaikan pendapatnya secara langsung terkait dengan pembangunan-pembangunan yang ada. Lalu kalau dari Garamin sendiri, yang kami lakukan itu bersama dengan teman-teman yang lain, bagaimana mengadvokasi kebijakan. Salah satunya tadi yang sudah disebutkan, Perda itu bersama dengan organisasi-organisasi difabel yang ada di NTT, kemudian bagaimana teman-teman disabilitas juga bisa menikmati layanan transportasi yang ramah. Itu juga menjadi isu penting yang masih harus terus dikawal. Kemudian untuk penguatan kawan-kawan difabel itu juga menjadi salah satu perhatian kita bersama. Jadi kita berupaya supaya teman-teman difabel yang di desa bisa juga merasakan, bisa menikmati hak-haknya sama seperti teman-teman difabel yang ada di kota. Bagaimana mereka juga ada dalam wadah bersama kelompok difabel desa untuk bisa berjuang bersama untuk memastikan bahwa teman-teman difabel yang lain yang belum berdaya bisa bersama-sama berjuang untuk mendapatkan hak-haknya, baik hak pendidikan, kesehatan, maupun hak untuk mendapatkan pekerjaan dan yang lainnya. Oke. Kemudian tantangan-tantangan yang masih dihadapi itu ada 3 poin penting. Tantangan dari sisi institusi yang mana sudah kita lihat bahwa masih banyak kebijakan yang belum berpihak kepada kawan-kawan disabilitas. Kemudian yang kedua, tantangan yang dialami oleh kawan-kawan difabel adalah bagaimana perilaku atau sikap kita. Sikap itu bisa bicara tentang stigma bahwa difabel tidak mampu, tidak bisa. Kemudian label yang masih banyak diberikan, teman-teman masih menggunakan kata cacat yang masih banyak digunakan yang seharusnya tidak lagi digunakan. Kemudian lingkungan itu berbicara bagaimana
lingkungan yang belum ramah, baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, hari ini kita bersyukur kita mendapatkan akses atau lingkungan berupa juru bahasa isyarat, sehingga teman-teman difabel atau teman-teman yang punya hambatan berbicara juga bisa mendapatkan akses untuk bisa menikmati informasi seperti malam ini. Dan yang perlu kita kawal lagi untuk NTT mumpung di akhir tahun adalah rencana aksi penyandang disabilitas, di mana rencana aksi ini menjadi penting untuk bisa dilihat, di mana yang pertama adalah teman-teman didata atau tidak. Jadi kita berupaya untuk bisa mengawal pendataan dan perencanaan yang inklusif buat teman-teman difabel. Lalu yang kedua, bagaimana kita menyediakan lingkungan yang tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas. Yang ketiga, perlindungan hak dan akses politik dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Karena ini sudah mulai kita mengupayakan untuk bekerja sama dengan Panwaslu, supaya teman-teman difabel ini berhak untuk menentukan hak pilihnya teman-teman sendiri dan mungkin mengajukan diri untuk terlibat dalam dunia politik. Lalu selanjutnya, bagaimana upaya pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas, lalu juga mengupayakan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas, bahwa pekerjaan itu menjadi hak yang sama buat kawan-kawan difabel, sehingga kuota itu 1% bagi ASN atau dari instansi pemerintah maupun 2% bagi lembaga yang lain itu bisa benar-benar diwujudkan. Kemudian yang berikutnya adalah pendidikan dan keterampilan bagi penyandang disabilitas, dan yang terakhir bagaimana kita memberikan akses dan pemerataan layanan kesehatan yang inklusif yang juga bisa dinikmati oleh kawan-kawan disabilitas. Itu saja Kak Yosef, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Berti. Ini ada beberapa, ini sudah mengcover banyak hal ya. Saya mencatat di sini ada hal-hal seperti inklusi bagi masyarakat, bagi penyandang disabilitas yang belum merata di NTT. Kemudian Kak Berti sebut soal Perda, ada implementasi Perda itu, kemudian ada sedikit kesenjangan antara desa dan kota dalam hal pemenuhan kebutuhan dan juga akses yang setara bagi penyandang disabilitas. Ini hal-hal yang mungkin kita bisa bicarakan lebih lanjut. Terima kasih Kak Berti atas refleksinya. Saya pending, kita berpindah dulu ke narasumber yang lain. Saya ingin ke Om Dewe, Om Dani, terkait dengan gerakan muda dan juga social entrepreneur. Seperti apa, sejauh mana pembangunan di NTT itu sudah mengakomodir kebutuhan, keresahan, dan juga inisiatif dari gerakan muda dan juga bagi social entrepreneur. Silakan Om Dewe menyampaikan refleksi. Silakan. Terima kasih Kakak Joseph. Jadi teman-teman di Insight Flowmora, terima kasih karena sudah undang saya ya terlibat di diskusi ini. Senang bisa berbagi dengan kawan-kawan di sini. Jadi kalau konteks anak muda, walaupun saya sebenarnya bukan anak muda, tapi karena beraktivitas cukup dekat dengan banyak sekali teman-teman, terutama dari komunitas, baik di Kupang, di Flores, di Sumba, dan di beberapa lokasi di NTT, saya kira dalam 5-10 tahun terakhir, teman-teman gerakan anak muda, terutama komunitas-komunitas kreatif, itu tumbuh pesat sekali dengan begitu banyak tantangannya. Dan saya kira tantangan paling besar sekarang, kalau kita merujuk pada sebuah proses refleksi, sebenarnya adalah bagaimana mereka ini, anak-anak muda ini yang sebenarnya potensinya sangat luar biasa, sangat luar biasa itu, bisa mendapatkan sebuah ekosistem yang bisa mendukung mereka. Karena dalam konteks tertentu, mereka punya cara berpikir yang berbeda, di mana menurut saya, sampai dengan saat ini, mereka belum benar-benar dirangsang secara maksimal. Memang sudah ada, tapi saya berharap itu bisa lebih baik lagi di tahun-tahun berikutnya. Begitu. Ya, contoh kecil saja adalah selama ini ekosistem yang kita bangun, keterhubungan yang kita bangun bersama teman-teman komunitas itu dilakukan secara organik, secara alami. Jadi bukan disengaja oleh kakak-kakak dari pemerintah atau dari institusi tertentu, tapi memang dibangun secara alami oleh kawan-kawan komunitas ini. Kakak Joseph, saya di rumah lagi hujan besar, semoga bisa
suara saya cukup terdengar dengan jelas. Ya, terdengar jelas. Itu aspek pertama. Jadi saya sendiri bersyukur sekali karena terlibat 10 tahun terakhir bersama anak-anak muda terutama di Kupang. Banyak sekali komunitas saya terhubung dengan mereka, dan saya melihat bagaimana perubahan cukup besar terjadi pada aktivitas-aktivitas mereka. Bahkan ada beberapa komunitas yang menurut saya sudah cukup mandiri untuk mengembangkan apa yang mereka bisa lakukan, baik level lokal maupun di internasional. Jadi itu konteks pertama untuk konteks anak muda. Nah, yang berikutnya untuk mengenai perkembangan kewirausahaan sosial, saya kira di NTT kan hal ini, dan Indonesia bukan sesuatu yang baru, kewirausahaan sosial ini. Sejak masuknya koperasi sebagai salah satu bentuk kewirausahaan sosial, kita sudah bisa merasakan keberadaan konsep kewirausahaan sosial bagi dampak kesejahteraan masyarakat gitu. Soalnya bisa ini ya tekan. Bisa tekan. Berkembang, dan sekarang banyak sekali berkembang baik di Flores maupun di Kupang. Kita bisa lihat bagaimana konsep kewirausahaan sosial di mana sebuah usaha dikembangkan dan kemudian dikembangkan sebagai dengan misi utama adalah kesejahteraan sosial, kemudian menjalankan bisnisnya dan memberikan dampak secara sosial dengan profit sharing dan model-model yang lain. Jadi saya kira kewirausahaan sosial menjadi model yang lain dari bagaimana warga dan kelompok masyarakat atau organisasi untuk mendorong perubahan sosial yang ada gitu. Nah, menurut saya ini menarik sekali kewirausahaan sosial, karena dalam beberapa eksperimen yang kami lakukan, kewirausahaan sosial ini menjawab gap yang selama ini 60 tahun terakhir ada di NTT yang terjadi yang menjadi gap yang ada dalam program-program pembangunan, terutama yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat sipil, LM katakanlah. Karena selalu kita bisa lihat bagaimana faktor kontinuitas dari sebuah program itu menjadi menantang ketika itu dilakukan di masyarakat gitu. Ya kadang-kadang kita bisa tahu bahwa ada sebuah konsep, katakanlah peningkatan ekonomi itu bisa berjalan tapi hanya seumur proyek. Setelah proyek selesai, kemudian selesai. Nah, konsep kewirausahaan sosial yang jamin bahwa tiga dampak utama, itu dampak sosial, dampak lingkungan, dan dampak ekonomi itu bisa terjawab sebagai kunci utama dari pembangunan berkelanjutan, itu sangat mungkin dilakukan lewat konsep kewirausahaan sosial. Jadi bagi saya model kewirausahaan sosial itu adalah pilihan yang baik yang perlu dicoba untuk konteks NTT dalam bentuk yang selain koperasi gitu, usaha dan lain-lain. Dan ini yang kami coba di beberapa komunitas di Kupang, dan ya puji Tuhan dengan menggunakan pendekatan ini, teman-teman sudah bisa secara mandiri merencanakan program sosial mereka dan membiayai diri mereka sendiri dan membiayai program sosial mereka. Suara ini orang. Ini itu untuk konteks kewirausahaan sosial. Nah, tantangan paling besar menurut saya untuk NTT sekarang, terutama untuk konteks anak muda, adalah bagaimana membangun sebuah kultur, sebuah ekosistem, sebuah atmosfer di mana anak-anak muda ini tertarik dengan kewirausahaan. Karena secara kultur, secara lingkungan, kita tidak untuk konteks tersebut gitu. Walaupun ya secara teori bilang kalau kita mau membangun sebuah konteks ekonomi yang bisa membangun kesejahteraan bersama, maka minimal 3,5% populasi harusnya masuk di sektor-sektor privat atau sektor non formal gitu. Dan itu adalah ruang di mana kewirausahaan itu terjadi gitu. Jadi apakah itu bisa menjadi sebuah keharusan di NTT? Saya kira itu mungkin tuh. Nah, pertanyaan berikutnya, terutama untuk anak-anak muda yang sekarang ini banyak sekali, adalah apakah sektor formal bisa menyerap mereka sebagai, kalau kita melihat dari konteks ketenaga kerjaan gitu. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk di kondisi di mana anak-anak muda itu akan banyak sekali yang produktif tapi tidak bekerja gitu. Nah, maaf, dipotong sedikit, mungkin bisa di wrap up, kita tinggal 1 menit. Oke.
Silakan lanjut. Oke, jadi menurut saya itu konteksnya adalah itu. Jadi tantangan paling besar sekarang dalam konteks kewirausahaan kepemudaan adalah seharusnya kita harus pelan-pelan berhenti membentuk produsen. Jangan lagi tambah banyak produsen orang yang berusaha dan tapi lebih banyak membentuk managers, mengajak anak muda untuk membantu para pelaku usaha kecil, mengajak mereka untuk masuk ke sektor-sektor informal, menjadi wirausahaan dan siapa tahu mereka tertarik dengan mengembangkan konsep wirausaha sosial. Nah, ini yang masih menjadi tantangan besar untuk NTT menurut saya. Jadi saya sampai di situ dulu, Kakak Yusuf. Terima kasih. Terima kasih Om Dewi. Ini ada banyak catatan ya terkait dengan anak muda. Beberapa kata kunci yang sempat saya highlight di sini adalah yang pertama adalah ekosistem. Ya, ekosistem bagi anak muda untuk bisa istilahnya thrive, bisa mengembangkan potensi mereka dan bebas berekspresi sesuai dengan semangat dan juga apa yang mereka inginkan untuk tekuni. Dan juga menarik mengenai poin kerusakan sosial itu tentang social entrepreneur ini mengisi gap pembangunan. Nah, ini sangat menarik, ini kita bisa percakapan lebih lanjut. Pertanyaan seperti apakah dengan berwirausaha sosial orang menjadi lebih leluasa, bebas dari struktur dan yang begitu mengekang ketika harus berekspresi atau menyalurkan ide mereka lewat jalur-jalur formal yang lain. Itu menarik, tapi kita pending diskusinya. Saya ingin lanjut ke narasumber-narasumber. Yang berikut ini dari Mama Aleta. Selamat malam, Mama. Apakah suara saya bisa terdengar jelas? Selamat malam, Mama Aleta. Halo, Mama. Oke, mungkin kurang Mama Aleta. Bagus. Oh ya, ada terganggu sinyal. Oke. Iya, jaringan saya kurang baik ini. Oke, tapi suara Mama terdengar jelas. Apakah suara saya saat ini bisa didengar jelas, Mama Aleta? Ya, saya coba. Sudah bisa dengar suara saya? Sudah, oke. Oke, Mama Aleta. Ya, baik, Mama Aleta. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya peroleh. Saya bisa membagi apa yang selama ini kami lakukan di lapangan untuk membantu masyarakat dan juga membantu pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Yang pertama, gerakan-gerakan yang kami lakukan di perempuan adat adalah bagaimana mendukung pembangunan melalui sumber air. Bagaimana menjaga lingkungan untuk tetap ada sumber air sehingga masyarakat yang ada di desa dan kaum perempuan yang ada di kampung bisa mencapai ekonomi dan kesehatan. Maka itu perlu hak-hak masyarakat adat perlu dijaga dan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dan oleh siapa saja yang melakukan pembangunan di kampung perlu melihat keberlanjutan untuk generasi yang akan datang. Dan yang berikut adalah perlu melihat keaktifan daripada kaum perempuan. Karena perempuan adalah
sumber utama dalam pembangunan. Apakah perempuan yang selama ini haknya dilanggar ini akan mendapat kesulitan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera? Baik. Itu yang dilakukan oleh kaum perempuan dan juga oleh masyarakat adat, bagaimana menjaga lingkungan dan bagaimana menjaga sumber-sumber kehidupan, khususnya sumber mata air. Yang kedua, dalam hal gerakan ini sebenarnya tidak hanya kami menggerakkan untuk perempuan sendiri, tetapi bagaimana gerakan-gerakan kaum masyarakat adat untuk mempertahankan hak-haknya, hak atas tanah ulayat, hak atas hutan adatnya, untuk keberlanjutan pembangunan. Ya, karena itu perlu bagaimana ada kerjasama antara pemerintah desa. Ini sulit ya. Apakah dengar suara saya atau tidak dengar? Dengar. Oke, kami mendengar, Mama. Apakah bisa dengar suara saya? Bisa, Mama Aleta. Mama, mungkin 2 menit dengar, lagi. Ya, atau saya bisa pakai HP biasa. Ya. Silakan dilanjutkan, Mama. Pengalaman yang saya lakukan dalam organisasi, baik itu MAF dan juga Pokja OAT, bagaimana mendukung pembangunan untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat adat dan kaum perempuan yang selama ini mendukung pembangunan di desa dengan menenun dan tanaman-tanaman pertanian yang bernilai produktif untuk keberlanjutan kehidupan ekonomi dan juga kesehatan. Oke. Mungkin tinggal 1 menit, Mama. Silakan. Bagaimana meningkatkan pemberdayaan bagi kaum perempuan untuk pengobatan herbal dalam masa COVID-19, bagaimana para perempuan melakukan pembelajaran ulang untuk obat-obat herbal kembali dan mulai melestarikan obat-obat herbal. Yang berikut, bagaimana perempuan mempertahankan tenunan-tenunan tradisional yang berhubungan dengan lingkungan di wilayah di mana mereka tinggal, dan juga bagaimana perempuan mempertahankan kehidupannya melalui, pertama adalah sumber air sebagai bagian daripada kehidupan untuk keberlanjutan pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Baik, baik. Para perempuan-perempuan itu juga mempertahankan wilayah-wilayah adat yang selama ini mereka merasa bahwa wilayah-wilayah adat itu dihabiskan oleh banyak orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana bekerja sama untuk
membangun kerjasama untuk membangun kebersamaan tentang hak-hak yang dilanggar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik, Itu Mama Aleta. Terima melakukan kasih, hearing Mama Aleta. bersama. Yang berikut, Mama Aleta, ya, halo. halo. Oke, ini karena kita harus concern dengan waktu, mungkin kita akan diskusikan lebih lanjut lagi di diskusi. Tapi poin-poin yang sudah Mama sampaikan ini sangat-sangat penting yang telah Mama angkat. Yang pertama itu gerakan kolektif untuk menjaga sumber air, menjaga tanah-tanah ulayat, dan juga bagaimana mengupayakan sumber daya yang ada di desa, seperti menenun dan juga mencoba untuk mengolah lingkungan lewat bercocok tanam dan sebagainya untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat adat. Itu adalah mungkin menjadi pokok penting ya, yang bisa kita elaborasi, bisa kita diskusikan lebih lanjut dalam diskusi kita malam hari ini. Terima kasih Mama Aleta atas poin-poin yang sudah disampaikan. Kita akan lanjut ke narasumber berikutnya, narasumber yang terakhir, Kak Atta, atau Kak Atta dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur, inklusi sosial bagi perempuan. Bagaimana Kak Atta melihat partisipasi perempuan dan juga tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh perempuan yang ada di NTT untuk berpartisipasi secara setara di dalam pembangunan. Silakan Kak Atta memberikan refleksi. Terima kasih Kak Joseph dan teman-teman Insight Global Moral. Nah, seperti yang teman-teman panitia sodorkan kepada saya terkait partisipasi perempuan dalam pembangunan di NTT, merujuk dari rumusan SDGs, dan salah satu targetnya itu adalah, ada banyak target dalam, jadi pokok SDGs yang bicara tentang kesetaraan gender itu ada di tujuan nomor 5, dan ada banyak target di dalam, termasuk di dalamnya memastikan partisipasi secara penuh dan efektif dan kesempatan yang setara bagi perempuan dalam kepemimpinan di semua level pengambilan keputusan terkait ekonomi, politik, dan kepentingan umum, serta melakukan reformasi untuk memberikan perempuan hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi serta akses ke kepemilikan dan kendali atas tanah dan bentuk properti lain seperti layanan keuangan, warisan, dan sumber daya alam sesuai dengan hukum nasional. Nah, bercermin dari goals dan target dari SDGs ini dengan kenyataan di Indonesia, saya coba lihat angka-angka, data-data dari BPS, terutama tentang indeks pemberdayaan gender tahun terakhir. Indeks pemberdayaan gender ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik, dan variabelnya yang diukur adalah keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan serta distribusi pendapatan di NTT. Nah, di tahun 2021 itu BPS mencatat bahwa ada peningkatan dari sebelumnya hanya 60 sekian, di angka 60 sekian menjadi 74,53 di tahun 2021. Tetapi secara kritis kita juga mesti lihat angka-angka ini. Apakah angka ini telah menunjukkan akses yang setara dan adil bagi perempuan kepada berbagai sumber daya atau tidak? Nah, terkait akses perempuan dalam kepemimpinan publik, khususnya dalam dunia politik, secara kuantitas, menurut publikasi Komisi Pemilihan Umum mengenai hasil pemilu tahun 2019 itu, dari total 720 orang wakil kita di legislatif di keseluruhan NTT, baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dari 720 orang itu Kak Joseph, perempuan hanya terwakilkan di angka 62 orang. Dan selebihnya 658 orang itu adalah anggota DPRD laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dalam proses pencalonan partai-partai politik sudah memenuhi mandat perundang-undangan terkait kuota 30% keterwakilan perempuan, namun tingkat keterwakilan perempuan dalam hasil akhir masih di bawah angka 10% dibandingkan dengan laki-laki. Ada banyak faktor penyebab menurut saya. Namun dalam kaitan dengan ketimpangan gender
dalam konteks masyarakat kita di NTT, saya melihat ada 3 faktor utama yang masih menjadi momok bagi partisipasi perempuan dalam politik. Yang pertama, saat ini faktor yang paling klasik tapi belum berhasil dipatahkan sepenuhnya sampai dengan hari ini adalah masih kuatnya budaya patriarki yang menjadi akar pandangan misoginis terhadap perempuan, yaitu pembagian secara tegas atas ruang gerak dan partisipasi perempuan dan laki-laki. Ruang publik, termasuk politik, adalah dianggap itu sebagai domain laki-laki, dan perempuan dianggap kurang layak, kurang mampu, kurang pantas untuk mengurusi dunia publik dan lebih banyak dilibatkan dalam urusan-urusan domestik. Kalaupun perempuan dilibatkan, mereka hanya jadi pelengkap atau seperti yang saya bilang tadi, hanya sebagai pemenuhan syarat atau aturan dari pemandangan. Faktor yang kedua saya lihat, mahalnya biaya politik di Indonesia ini sangat kontras dengan akses dan kepemilikan perempuan atas sumber-sumber daya ekonomi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kehidupan masyarakat patriarki. Dalam masyarakat patriarki, perempuan memiliki akses yang terbatas, sangat terbatas kepada sumber-sumber daya ekonomi dibandingkan dengan laki-laki, yang berakibat pada kemiskinan atau tingkat pendapatan yang lebih rendah. Jadi ini kontras ya, biaya demokrasi, biaya politik kita sangat tinggi, sedangkan perempuan dalam kenyataannya lebih rentan terhadap kemiskinan dibandingkan laki-laki. Jadi ini 2 faktor yang justru membuat gap akses perempuan terhadap keterwakilan di dunia politik itu makin besar menurut saya. Dan yang ketiga, minimnya upaya-upaya serius dan berkelanjutan dari berbagai pihak, terutama partai-partai politik untuk menyelenggarakan upaya-upaya peningkatan kapasitas dan pendidikan politik bagi perempuan. Jadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang mengatur politik afirmasi bagi perempuan itu hanya ditindaklanjuti oleh partai politik dengan menyediakan 30% kuota 30% bagi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu, supaya partainya bisa masuk diloloskan untuk mengikuti pemilu. Itu hanya pada proses level ini ya, pemilunya. Tapi undang-undang ini belum menyentuh pada level pemberdayaan kader perempuan dalam persiapan sebelum penyelenggaraan pemilu, serta hasil pemilu yang memastikan perempuan dapat menduduki posisi pengambilan keputusan. Itu menurut saya 3 faktor yang saling berkelindan, dan ini dari segi kuantitas ya. Kalau kita bicara soal kuota 30% perempuan dalam partai politik dan juga keterwakilan dalam lembaga-lembaga legislatif di tingkat terutama di tingkat daerah. Nah, secara kualitas kita bisa lihat kebijakan yang berkaitan dengan akses perempuan kepada hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan, sejauh mana itu berhasil dirumuskan, dihasilkan dalam perda, tapi juga diimplementasikan di dalam untuk menjawab kebutuhan perempuan di kehidupan sehari-hari. Saya pikir pembentukan perda-perda yang menyentuh kebutuhan perempuan, terutama yang menjamin hak perempuan atas akses kepada pekerjaan, baik formal maupun informal, masih perlu diperjuangkan sampai dengan hari ini. Hal ini nampaknya setali 3 uang dengan mandeknya upaya di level nasional untuk mengesahkan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga yang mayoritasnya adalah pekerja perempuan. Sudah 19 tahun ada di balik ini di tingkat nasional, tapi saya lihat bahwa fenomena di tingkat nasional ini juga tidak, sepertinya sepi sekali di tingkat daerah untuk mendorong agar RUU pekerja rumah tangga ini diloloskan. Padahal kita tahu bahwa sektor pekerja rumah tangga itu adalah sektor alternatif informal ketika sektor formal gagal diusahakan oleh pemerintah bagi masyarakat. Dan itu perempuan yang banyak bergelut di situ. Lalu kita banyak menyalahkan perempuan yang memilih untuk menjadi pekerja migran dan rentan menjadi korban trafficking, padahal kita lupa melihat bahwa kita memastikan menyiapkan ruang yang aman, yang menghargai kerja mereka, menjamin keberlangsungan hidup mereka di dalam rumah kita sendiri, begitu. Jadi kemudian hal lain juga yang kita bisa lihat sebagai indikator ini dari alokasi APBD, baik tingkat provinsi, kota maupun kabupaten untuk anggaran untuk perempuan. Saya coba buka-buka di data BPS,
kasihan sekali. Itu memang data yang ada terakhir itu kalau tidak salah tahun 2020. Saya coba cari 2021 atau 2022 belum ada. Masih ada kabupaten yang anggaran APBD untuk perempuannya itu di bawah 1%. Masih ada. Dan yang paling tinggi itu hanya 2% ke atas. Teman-teman bisa cek sendiri di kanal-kanal informasi publik yang tersedia bagi kita, bisa diakses secara publik. Kemudian itu di dunia politik, Joe. Tapi saya juga melihat beberapa tahun terakhir ini. Mungkin tinggal 1 menit ke atas. Oh baik. Ini yang terakhir yaitu hubungan antara potensi konflik sumber daya alam dengan partisipasi perempuan di dalam pembangunan. Kita lihat bahwa jadi ini saya pikir ada hubungannya dengan regulasi di tingkat nasional, bahwa sumber daya alam itu Mama Alita dan teman-teman pasti lebih paham, itu secara undang-undang diamanatkan bahwa itu dikuasai oleh negara. Nah, proses penguasaan oleh negara ini ternyata meminggirkan akses masyarakat, khususnya perempuan, terhadap pemanfaatan sumber daya alam yang kita punya. Dan cenderung kalau kita lihat proyek-proyek pembangunan pemerintah sekarang dengan food estate dan segala macam, cenderung membuat masyarakat yang harusnya menjadi pemilik tanah itu menjadi pekerja dan diupah, bukan menjadi orang yang berdaya di tanahnya sendiri, mengolah untuk sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka sendiri. Dan sekali lagi, keterbatasan akses terhadap sumber daya alam ini dan tingginya potensi konflik ini berakibat kepada kerentanan kemiskinan perempuan yang nanti kalau kita runut-runut akan membuahkan banyak persoalan sosial, termasuk angka human trafficking di NTT yang masih tinggi dan maraknya kematian pekerja migran yang dikirim pulang ke NTT. Saya pikir saya berhenti di sini dulu, Kak Joseph, nanti kita bisa elaborasi dalam diskusi kita. Baik, terima kasih banyak Kak Atta atas refleksinya terhadap inklusi sosial bagi perempuan. Ada banyak persoalan struktural yang saya catat di sini, antara lain itu terkait dengan kultur patriarki, kemudian adalah persepsi bahwa politik adalah domain laki-laki dan sebagainya. Kemudian ada poin-poin yang ke atas sampaikan mengenai perempuan lebih rentan terhadap kemiskinan, dan minimnya inisiatif parpol untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik. Dan itu adalah beberapa hal-hal penting yang mungkin kita akan bisa elaborasi dalam diskusi kita. Baik, keempat narasumber telah menyampaikan refleksinya terhadap inklusi sosial bagi lapisan-lapisan masyarakat di mana mereka terlibat. Sahabat Insight Bawamura, berikut ini kita akan masuk dalam sesi dialog atau sesi tanya-jawab bersama para narasumber, dan saya membuka kesempatan bagi seluruh pemirsa yang sedang mengikuti di Facebook, live Facebook, untuk memberikan pertanyaan kepada narasumber-narasumber kita terkait apa yang telah disampaikan dalam refleksi-refleksi tadi. Di kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan, saya mohon izin untuk membacakannya. Ada pertanyaan yang pertama itu untuk ini terkait dengan anak muda, mungkin ditujukan kepada Om Dewe. Pertanyaan dari Tamarandun, bagaimana memulai sosial wirausaha bagi anak muda? Oke. Dan juga ada pertanyaan, saya langsung bacakan, dari pertanyaan untuk Kak Berti tentang Garamin, dari Franciscus Mauko. Apa itu Garamin dan apa saja yang sedang dilakukan Garamin? Apakah ada Garamin di Alor? Nah, ini beberapa pertanyaan dari para pemirsa yang mengikuti talks malam ini. Mungkin langsung ke pertanyaan untuk tentang anak muda. Bagaimana anak muda memulai wirausaha sosial? Silakan Om Dewe merespons pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih Kakak Jo. Saya kira ini pertanyaan menarik. Kalau kita mau membangun sebuah wirausaha sosial, menurut saya ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah bergabung dengan wirausaha sosial yang sudah ada. Katakanlah kalau teman-teman tertarik dengan konsep koperasi,
teman-teman bisa bergabung sebagai anggota koperasi. Karena kalau teman-teman bergabung, teman-teman sudah menjadi bagian dari sebuah wirausaha sosial. Itu pertama. Yang kedua, kalau misalnya teman-teman punya karakter punya karakter entrepreneurial dan ingin membangun sebuah usaha sendiri yang mau diarahkan atau menggunakan konsep wirausaha sosial. Jadi kalau misalnya mau pilihan kedua, maka yang pertama kita lakukan adalah mencari apa masalah yang ada di sekitar kita. Apakah ada mama-mama yang produknya tidak bisa dijual, atau ada sampah, ada sesuatu yang menurut kita ini menjadi concern kita bersama di komunitas kita. Dari masalah itu kita cari jalan keluarnya menggunakan bisnis gitu. Jadi bagaimana ya kita mengembangkan sebuah bisnis untuk bisa menjawab masalah tersebut dengan setelah membangun, kalau bisnis dibangun dengan konsep bahwa bisnis ini harus mencari untung dan untung ini akan dibagi untuk usahanya, untuk usaha kita, dan juga untuk program sosial yang kita rencanakan, misalnya untuk mengatasi sampah dan seterusnya. Dengan konsep tersebut, maka teman-teman sudah bisa membangun sebuah wirausaha sosial. Jadi wirausaha sosial adalah sebuah usaha yang memang disengaja dibentuk untuk menjawab masalah sosial yang ada di komunitas, dan kemudian menjalankan aktivitasnya dengan prinsip wirausaha atau jual beli, baik produk atau jasa, yang kemudian disepakati ada mayoritas dari profit yang dikembalikan dalam program sosial kepada komunitas di mana dia bekerja gitu. Jadi itu konsep wirausaha sosial. Jadi menurut saya itu yang mungkin teman-teman lakukan kalau ingin membangun sebuah wirausaha sosial. Jadi yang pertama menemukan masalah apa yang dihadapi di sekitar kita, yang kedua mengembangkan bisnisnya, yang ketiga memberi komitmen untuk profit sharing bersama komunitas di mana kita mau bekerja. Itu sih dari saya, Kakak Joseph. Semoga bisa menjawab. Oke, terima kasih Kak Dewi atas jawaban. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kakak Tamara yang menyapa kita lewat Facebook. Kita berpindah dulu ke pertanyaan yang disampaikan ke Kak Berti terkait dengan Garamin. Mungkin sedikit profil tentang Garamin, Kak Berti, dan apakah Garamin ada di Alor? Mungkin bagaimana mengakses Garamin bagi komunitas ataupun rekan-rekan yang memperjuangkan masalah disabilitas di Alor. Silakan Kak Berti. Baik, terima kasih Kak Joseph buat pertanyaannya. Kalau untuk Garamin sendiri itu adalah sebuah singkatan Gerakan Advokasi Transformasi Disabilitas untuk Inklusi. Tapi lebih pada filosofinya adalah lebih ke fungsi garam itu sendiri. Jadi kami mau, walaupun kami beberapa anak, karena Garamin ini baru berusia 2 tahun, dibentuk dari tanggal 14 Februari 2020, lalu itu digagas oleh 6 orang anak muda. Kami tumbuh secara organik, menemukan jaringan dan ruang yang sangat baik untuk kami bisa memperoleh pengetahuan, lalu mempraktekkan itu, dan sampai sekarang akhirnya sudah mulai banyak teman-teman yang membantu. Dan untuk Garamin sendiri, kalau untuk ditanya sudah ada di Alor atau belum ada, tapi semoga nanti ke depan bisa mengunjungi kawan-kawan di Alor. Kalau kami sendiri untuk saat ini masih fokus di 2 daerah, di Kabupaten Kupang dan di Kabupaten Rotendao untuk 3 tahun ke depan. Dan kami berharap nanti ada juga teman-teman dari Alor yang mungkin pas berkunjung ke Kupang ingin bertemu dengan kawan-kawan Garamin. Kami sangat terbuka. Kantor kami itu ada di Naikoten 1 di Jalan Welmina. Lalu kawan-kawan yang mau akses atau berteman dan mau tahu lebih lanjut apa yang kami lakukan bisa akses ke website kami di garamin.org. Kemudian juga ada Facebook-nya. Teman-teman bisa lihat di sana Garamin NTT. Nah, untuk ini ada pertanyaan satu lagi di chat di sini, ada dari Kak Ella. Nah, di Garamin sendiri juga beberapa dari kami terlibat dalam sebuah gerakan bersama namanya Formasi Disabilitas, dan itu ada grup di NTT di mana kami bersama teman-teman organisasi difabel bisa saling berjejaring. Nah, buat teman-teman di Alor yang mungkin di Alor sudah ada satu, tapi fokus ke isu disabilitas psikososial. Tapi ke depan semoga kalau ada juga gerakan-gerakan dari desa, teman-teman di Alor yang bisa menjangkau kawan-kawan difabel di
desa-desa yang ada di Alor. Di sini Kak Ellen, salam buat Kak Ellen juga. Kak Ellen salah satu organisasi yang 1 tahun ya di atas kami, yang sangat mensupport kami ketika kami baru lahir. Jadi ini Kak Ellen ini dari Forsadika Momere. Jadi memfasilitasi Jambore se-NTT untuk mempertemukan. Ya, ini nanti kita berupaya bersama. Semoga di tahun depan pemerintah juga sudah mulai banyak yang mulai mengalokasikan perhatian, dukungan, dan dana, sehingga mimpi kita bersama untuk Jambore NTT ini bisa terwujud, karena konteks wilayah kita yang tidak sama dengan di Pulau Jawa, karena kita terdiri dari beberapa pulau, sehingga kegiatan Jambore ini mungkin akan sangat bermanfaat buat kita. Saja Kak Yosef, makasih. Oke, terima kasih Kak Berti. Semoga menjawab pertanyaan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan di Facebook. Ada pertanyaan untuk Kak Atta terkait dengan pekerja migran. Namun sebelum ke situ Kak Atta, saya minta izin untuk ke Mama Aleta dulu. Saya ingin bertanya ke Mama Aleta. Selamat malam Mama Aleta, apakah masih bisa mendengar suara saya? Iya, masih. Oke, terima kasih Mama. Ya, masih bisa. Oke, Mama. Saya tertarik untuk menggali lebih dalam terkait pemaparan Mama tadi tentang bagaimana perlunya kerjasama dengan pemerintah desa untuk bersama-sama memperjuangkan hak-hak masyarakat adat. Bekerja sama dengan berbagai pihak, pemerintah desa ataupun pemerintah daerah ataupun pihak-pihak yang lain untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak masyarakat adat. Sudah sejauh mana itu dilakukan dalam pengalaman Mama sendiri, dan juga kira-kira hambatan apa yang ditemui di lapangan? Silakan Mama. Ya, tentunya itu jalannya tidak mulus, tapi banyak hambatan dan banyak tantangan yang kami hadapi dalam bagaimana membangun bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengakui hak-hak masyarakat adat, terutama terhadap sumber mata air, tanah, hutan, dan yang hak-hak yang lain. Memang ini tidak gampang sekali kita bisa menempuh, tetapi selalu kami mengatakan bahwa masyarakat adat itu hadir sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat adat itu lebih dulu daripada pembangunan di Indonesia, sehingga perlu kita menghargai. Masyarakat adat datang lebih dulu, hidup lebih dulu daripada Indonesia merdeka. Indonesia merdeka tahun 45. Okay. Itu yang selalu kita coba membuka wawasan pemerintahan desa untuk kembali melihat lagi keputusan-keputusan dalam pembangunan yang tidak mengakomodir hak masyarakat adat itu sendiri atau hak-hak masyarakat adat. Pertama, memang ini sulit untuk harus mereka percaya kepada kita, tetapi kita terus-menerus melakukan pendekatan dan kita melakukan kegiatan. Oke, kegiatan seperti apa, Mama? Walaupun melakukan kegiatan dengan mengajak mereka untuk melihat siapa yang lebih berperan dari awal dengan melakukan upacara adat. Oke. Karena kalau upacara adat itu tidak ada orang yang bendung. Ketika kalau kita sudah masuk dalam acara adat,
Ya, pemerintah desa sabar dulu, harus dengar. Oke. Mohon maaf, suara pasti putus-putus. Terdengar, Mama. Terdengar jelas. Silakan. Silakan, Mama. Ya, dan yang berikut, walaupun kita dengan pemerintah kita juga dengan pemerintah provinsi dalam hal ini untuk wisata alam di Mutis. Itu kita memang betul-betul kita tantang. Dan saya juga selalu berbicara bersama dengan Dinas Kehutanan Provinsi bahwa Mutis sebenarnya menjadi statusnya menjadi cagar alam atau hutan lindung, atau memang ini dia menjadi wilayah wisata alam. Ini sebenarnya membuat saya bingung. Tetapi kita tetap bersuara terus bahwa kalau hutan rusak, sumber mata air akan hilang. Itu catatan utama bagi pembangunan. Oke. Baik, Mama. Oke, terima kasih Mama Aleta. Mungkin kita akan lanjutkan lagi percakapan terkait perjuangan yang Mama bersama dengan rekan-rekan masyarakat adat lakukan. Sebelumnya kita berpindah ke pertanyaan terkait dengan perempuan. Tadi disampaikan oleh, minta maaf saya lihat. Oke, pertanyaan dari Kakak Nadapah. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi. Mungkin ada kasus lebih banyak kasus yang belum terungkap. Bahkan tetangga pernah menjadi korban. Bagaimana supaya kasus ini ditekan? Karena faktor budaya berpengaruh dan sebagainya. Bagaimana untuk kasus kekerasan perempuan ini bisa dikontrol ke atas? Mungkin ke atas ada tanggapan terkait ini. Silakan ke atas. Well, ini sebenarnya pertanyaan yang jawabannya sangat kompleks karena akar dari kasus kekerasan berbasis gender yang membuat perempuan dan anak menjadi sangat rentan, menjadi korban sendiri juga sangat kompleks. Tapi terima kasih Kak Nadapa telah mengidentifikasi salah satu, yaitu masalah budaya. Kalau saya sendiri masih percaya pada kekuatan pendidikan baik formal maupun informal dalam upaya revitalisasi budaya ini. Dan pendidikan di sini, pendidikan terkait kesetaraan dan keadilan gender, bukan saja menargetkan perempuan untuk berdaya, tapi juga perlu melibatkan laki-laki secara aktif. Sebab kalau tidak akan terjadi ketimpangan baru, dan gerakan-gerakan pemberdayaan perempuan kita atau kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan akan dilihat sebagai upaya, justru akan kontraproduktif sebagai upaya untuk menentang laki-laki dan merusak tatanan sosial yang budaya yang sudah lama berakar. Tapi dengan melibatkan laki-laki, justru kita membuka kesempatan bahwa perubahan itu juga menyentuh akar permasalahan antara relasi dan perempuan. Saya pikir teman-teman baik tingkat nasional maupun kita di Kupang sudah ada aliansi laki-laki baru. Itu sebagai salah satu contoh upaya pendidikan kesetaraan gender yang juga inklusif ya menurut saya, yang melibatkan baik laki-laki maupun perempuan. Dan mungkin 5 atau 10 tahun ke depan saya percaya bahwa gerakan-gerakan seperti ini akan menunjukkan hasil yang cukup berpengaruh dalam masyarakat kita. Kemudian pendekatan yang lain juga adalah kalau pendidikan itu menjadi tanggung jawab semua elemen dalam masyarakat, karena saya bilang ada formal dan informal, tapi juga kita tetap meminta atau mengawal peran pemerintah dalam penanganan tentunya pihak yang berwenang dalam penanganan kasus. Kita bersyukur sudah ada
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang akhirnya disahkan tahun ini di tingkat nasional. Kita tunggu implementasinya dalam nanti turunan-turunan aturannya. Tapi juga kita jangan berpuas seperti kasus inklusi untuk teman-teman Garang yang tadi Kak Birti bilang. Adanya produk hukum itu bukan pencapaian akhir, tapi justru perjuangan pengawalan agar cita-cita yang terkandung di balik dari undang-undang itu dapat diimplementasikan dalam masyarakat. Salah satunya adalah memastikan bahwa penegak-penegak hukum kita punya perspektif gender yang kuat. Sehingga akhirnya korban, misalnya korban kekerasan seksual atau korban berbasis gender, tidak lagi mengalami kekerasan berganda atau berlapis ketika justru memberanikan diri untuk melaporkan kasusnya ke penegak hukum. Itu juga mesti kita kawal sebagai masyarakat. Dua hal itu Kak Jo yang saya pikir penting untuk kita lihat sebagai strategi. Oke, terima kasih Kak Atta. Ini sangat menarik karena berbicara mengenai kekerasan berbasis gender ini, saya juga mengikuti beberapa aktivitas dari beberapa komunitas yang ada di NTT. Ya, mungkin ini terkait dengan bidangnya Om Dewe yang sudah banyak berkiprah di gerakan anak muda, di mana ada komunitas-komunitas yang menyuarakan pentingnya kesetaraan gender. Misalnya kita lihat ada komunitas, ada Lowewini, kemudian ada juga Tenggara Youth Community. Mereka berkiprah di sosial media dan mereka menyuarakan memberikan banyak pencerahan, dan mereka juga turun secara aktif di lapangan untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada publik terkait dengan isu-isu gender ini. Nah, bagaimana Om Dewe melihat gerakan pemuda ini, kemudian ada tantangan terkait gender yang tengah berlangsung di NTT, dan kira-kira menciptakan ekosistem yang yang istilahnya mampu mendorong supaya isu-isu sosial seperti ini bisa ditanggulangi dengan baik, khususnya dari inisiatif anak muda sendiri itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan ke depan? Mungkin komentar dari Om Dani, silakan. Terima kasih Kakak Joseph. Jadi kalau kita melihat dua gerakan ini, teman-teman Kakak Linda Tagi di Low ini, dan Tata dan teman-teman di Tenggara, menurut saya ini sangat menarik. Karena mereka adalah gerakan organik. Yang saya sebut organik adalah sebuah komunitas yang memang dibangun dari keresahan mereka terhadap permasalahan sosial itu. Gitu. Dari awalnya jadi tempat-tempat berkumpul, dan akhirnya mereka memilih sebuah topik yang mereka merasa bahwa kami harus menyuarakan ini. Dan kemudian mereka cukup tekun sampai sekarang. Bahkan karena mereka adalah anak-anak muda, mereka sudah sudah sangat dekat dengan teknologi, memanfaatkan media sosial dan lain-lain. Saya kira ini sangat-sangat menarik untuk dipelajari, bagaimana anak muda merasa bahwa ada urgensi yang harus dia lakukan terhadap konteks masalah yang dia lihat di sekitar kita. Salah satu tantangan paling besar seperti tadi yang kata Kak Atta bilang adalah konteks kita terkait dengan ketidakadilan kalau gender gitu. Jadi ini tantangan yang masih panjang jalannya, yang mau tidak mau kita harus jalani sekarang, begitu. Dan bisa melihat ada anak-anak muda yang kemudian mau terlibat, bahkan menggunakan model-model kreatif untuk mengkampanyekan sesuatu yang menurut saya itu rumit, itu sebuah harapan yang besar terhadap teman-teman ini. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mengajak lebih banyak anak muda lagi. Karena topik ini, apalagi yang kita mau rubah adalah kultur, adalah sesuatu yang dianggap tabu, yang tidak biasa, yang sulit atau tidak mau diterima oleh kelompok-kelompok yang terganggu karena oleh kepentingan teman-teman ini gitu. Dan menurut saya juga sepakat dengan Kak Atta, karena kita punya perjalanan yang masih panjang, maka pendidikan, penyadaran, kesadaran kritis, terutama untuk anak-anak muda dan anak-anak generasi sebelumnya, generasi kita, tidak hanya untuk isu gender, tapi juga inklusi sosial, soal bagaimana cara pandang kita terhadap teman-teman difabel, terhadap bagaimana kita melibatkan semua, perlu untuk melibatkan semua orang, jangan meninggalkan mereka di belakang dan seterusnya. Mau tidak mau kita harus masuk lewat pendidikan.
mulai dari keluarga, di sekolah, dan lain-lain. Dan sepakat seperti Kakak Atta bilang dan Kak Geberti bilang, ini masih sebuah proses yang berjalan, dan saya senang, saya suka sekali karena kita sudah memulainya saat ini gitu. Dan melihat Kak Berti dengan Kak Ramin yang sekarang mulai merangkul teman-teman organisasi penyandang disabilitas di NTT, Kak Atta dan teman-teman di DPIT yang juga mulai terlibat kembali dalam isu-isu ini, dan saya juga bisa melihat bagaimana misalnya komunitas-komunitas seperti Tenggara, seperti Lowini, beberapa komunitas lain di Flores maupun di Sumba itu mulai bergerak ke isu-isu yang dulunya tidak dibicarakan. Buat saya itu sebuah harapan yang baik, sebuah tanda yang baik bahwa kita bergerak menuju sebuah visi yang NTT yang lebih baik. Saya kira itu dari saya, Kak Yosef. Terima kasih Om Dhani. Oke, ini menarik sekali tentang berbicara tentang gerakan pemuda dan juga bagaimana mereka mengisi kebutuhan dan juga menjawab persoalan-persoalan sosial yang di sekitar mereka. Oke, saya punya pertanyaan untuk Kak Berti, terkait dengan Kak Ramin, dan juga tadi ada poin refleksi Kak Berti tentang ada sedikit kesenjangan dalam mengakses bagaimana penyandang disabilitas bisa mengakses komunitas yang bisa memperjuangkan kepentingan mereka itu di desa dan di kota. Nah, bagaimana Kak Berti melihat dari refleksi dan juga pengalaman Kak Berti, bagaimana pemerintah desa, pemerintah daerah ataupun pihak-pihak lain yang concern dengan masalah disabilitas ini bisa bisa bekerja sama, termasuk dengan Garamin sendiri, untuk meminimalisasi atau mengeliminir permasalahan kesenjangan desa dan kota ini yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Silakan Kak Berti. Baik, terima kasih Kak Yosef. Sebelum ke itu mungkin saya juga ingin menambahkan terkait dengan kasus persoalan kekerasan terhadap anak dan perempuan, karena kami juga spesifik juga ke difabel dan anak difabel, karena masih banyak yang mengalami pembulian atau sering diolok-olok sampai akhirnya trauma terhadap sekolah. Lalu juga ada kawan-kawan difabel yang mengalami kekerasan fisik, verbal, seksual bahkan, tetapi tidak dilanjutkan pada proses hukum, tetapi hanya dibiarkan. Pembiaran itu masih terjadi, sehingga untuk membantu kami melakukan sebuah gerakan kecil, ada paralegal. Nah, paralegal di sini masih di tingkat dasar. Kalau tadi Kak Dhani berbicara lebih fokus ke anak muda, kalau kami justru menyentuh kawan-kawan difabel dan lansia. Lansia di sini yang mungkin sudah dianggap sudah opa-oma, jadi tidak bisa terlibat aktif lagi di desa. Tetapi kami melihat bahwa bagaimana bijaknya orang tua itu, lansia itu yang kita pakai untuk bagaimana mereka bisa tergabung menjadi paralegal. Di paralegal ini orang-orang yang tidak punya latar belakang hukum, tetapi mau fokus untuk mendampingi difabel yang bermasalah atau berhadapan dengan hukum. Jadi yang kami upayakan itu paralegal, kami bangun jejaring dengan LBH APIK, Rumah Harapan Gemit, kemudian Polres juga. Jadi ada sebuah terobosan yang dibuat adalah sebuah WhatsApp group yang diinisiasi juga oleh Pak Kapolres, bagaimana kawan-kawan difabel itu tidak merasa sendiri ketika ada di desa, tetapi Babin Kamtipnasnya pun juga akan selalu siap di sana. Jadi mereka juga bisa berkonseling di sana. Lalu yang berikutnya, masuk ke pertanyaan Kak Yosef, itu tadi dilakukan di Rote dan di Kabupaten Kupang. Kalau untuk konteks desa, karena kami ada 6 desa di Kabupaten Kupang, 6 desa di Kabupaten Rotendao, nah tentunya gap-nya beda ya, dinamikanya beda di 2 kabupaten ini, di mana Kabupaten Kupang mungkin sudah banyak intervensi dari organisasi atau LSM yang lain, sehingga ada beberapa yang sudah mendapatkan pemahaman, sehingga agak mudah mudah mendapatkan dukungan dari pemerintah desa. Dan itu kalau di Rote sendiri yang diupayakan teman-teman di desa ini masih harus diperkuat lebih lagi, karena belum banyak lembaga yang fokus untuk teman-teman difabel, tetapi apresiasi yang baik adalah justru dari Pemda setempat.
Jadi terobosan yang dibuat Rotendao itu adalah adanya Perbup tentang desa dan kelurahan inklusi. Jadi semoga itu juga bisa menjadi contoh buat teman-teman di Pemkap yang lain supaya kita jalannya bersamaan. Perkuat yang di desa juga, tetapi kawan-kawan di pemerintah juga harus mulai terbiasa berkolaborasi dengan kawan-kawan difabel yang memang kalau mau diceritakan Kak Yosef sebelumnya tidak pernah diundang sama sekali dalam pertemuan-pertemuan. Bahkan tinggalnya dekat sekali dengan kantor desa, tetapi tidak pernah diundang rapat. Tetapi hari-hari ini saya bersyukur ada Kak Elmi Ismau yang betul-betul melakukan pendampingan, sehingga sudah ada musrembang khusus, pramusrembang khusus buat kawan-kawan difabel, mulai pemerintah desanya sudah tergerak, itu ada di Kuak Lalo yang sudah mulai bangun bidang miring, bukan hanya di kantor desanya saja, tapi juga di pustunya. Jadi kemudian di Besmarak malah mereka berpikir soal jalan. Bagaimana jalan yang selalu lubang itu akhirnya mereka berpikir gotong royong. Yang menarik adalah inisiatifnya kok datangnya dari kawan-kawan difabel yang selama ini mungkin tidak dianggap oleh masyarakat pada umumnya, tetapi mereka yang melakukan gerakan itu yang di luar apa yang kami pikirkan sih itu yang terjadi. Lalu hak identitas juga menarik. Kalau di kota semua mudah mendapat, tapi kalau di desa, bagaimana kawan-kawan Dukcapil bekerja keras. Aduh, saya sangat mengapresiasi teman-teman Dukcapil baik di Rotendao maupun di Kabupaten Kupang karena tidak mudah untuk melakukan perekaman untuk satu difabel saja. Kalau kita dengan mudah menghadap kamera, cekrek selesai satu kali. Tetapi kalau dengan teman-teman yang punya hambatan, teman-teman difabel intelektual, psikososial, yang punya disabilitas ganda, itu untuk duduk diam dan fokus itu agak sulit. Teman-teman dengan psikososial itu hampir 1 jam, karena kadang harus lari dulu, cari, membujuk. Dan menurut saya itu hal baik yang dilakukan oleh kawan-kawan Dukcapil. Bahkan jadi kita mulai bergeser nih, urusan difabel, lansia, itu bukan urusannya dinas sosial saja, tetapi itu tanggung jawab kita semua. Kawan-kawan BPS juga sudah mulai terlibat dengan Reksosek yang dengan teman-teman Bappenas yang sudah mulai dibangun supaya kalau bisa pendataan itu tidak melewatkan kawan-kawan difabel. Nah ini yang perlu kita kawal. Jadi di desa paling tidak teman-teman kalau tidak punya KTP berarti kan sama seperti warga ilegal. Padahal dia tinggal, makan, bekerja di situ, tapi tidak punya KTP. Jadi identitas diri dari kawan-kawan difabel ini penting untuk membuktikan bahwa mereka punya hak sebagai warga negara yang sama dengan teman-teman yang ada di kota juga. Ya, Yosef. Terima kasih Kak Berti, ini penjelasan yang sangat mencerahkan karena kita hanya melihat bahwa ini saya melihat ada banyak keterkaitan antara urusan perempuan dengan difabel, kemudian juga masyarakat adat dan anak muda ini punya banyak kesamaan dalam hal tantangan yang dihadapi. Karena ini kita berurusan dengan persoalan-persoalan struktural, persoalan kultural yang ada di masyarakat kita. Dan poin penting dari KBRI tadi saya lihat adalah tanggung jawab bersama yang perlu kita lakukan untuk mendorong atau menciptakan lingkungan yang lebih baik, ekosistem yang lebih baik bagi penyandang disabilitas khususnya. Dan memang terkait KTP, terkait hak atas identitas ini sebuah catatan khusus karena dalam penelitian Asia Foundation, kalau tidak salah beberapa tahun lalu disebutkan bahwa ini merupakan persoalan yang membuat banyak pihak atau lapisan masyarakat tersisihkan secara sosial. Dia tidak bisa mengakses banyak layanan publik karena tidak memiliki KTP. Dan apa yang KBT sampaikan ini merupakan hal penting yang mungkin perlu kita perhatikan bersama, baik tidak hanya untuk bagi pemerintah, kawan-kawan Dukcapil ataupun dinas sosial, tapi kita semua untuk bisa mengupayakan hal yang lebih baik bagi inklusi sosial bagi penyandang disabilitas, teman-teman difabel ini. Baik, saya ingin ke Mama Aleta. Mama Aleta, masih ada Mama Aleta. Kita punya waktu sekitar 15 menit, atau saat ini mungkin tinggal 13 menit. Teman-teman yang sedang menyimak talks ini di Facebook mungkin bisa juga menyampaikan pertanyaannya
kita masih punya waktu sedikit, dan Mama Aleta. Halo Mama Aleta, mungkin sudah ada bersama kita saat ini. Oke. Oke, mungkin Mama Aleta terganggu koneksi internetnya. Oke, saya ke Atta dulu terkait dengan pekerja migran. Nah, yang tadi Kak Atta sampaikan terkait undang-undang pembantu rumah tangga yang sedang disusun, dinamikanya, dan ada juga catatan dari Kak Atta sendiri bahwa memang disahkannya sebuah undang-undang itu bukan tujuan akhir, tapi pasti ada perjuangan lanjutan dari itu. Bagaimana mengawal undang-undang itu untuk diimplementasikan secara baik di tingkat yang paling mikro seperti itu. Dan catatan mengenai pekerja migran sendiri, bagaimana Kak Atta melihat kondisi NTT di hari-hari ini? Karena masih terngiang-ngiang, NTT pernah disebut sebagai darurat trafficking, dan memang ada banyak persoalan terkait yang itu bukan hanya struktural tapi juga kultural tentang perempuan. Tadi Kak Atta sudah meng-highlight banyak poin terkait itu, dan kira-kira apa hal kecil yang mungkin bisa kita perjuangkan bersama di tahun 2023 ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperhatikan hak-hak dari pekerja migran dan juga pekerja rumah tangga. Silakan Kak Atta. Kak Jo, terima kasih, dan teman-teman. Beta pikir ada banyak peran yang harus dimainkan oleh banyak pihak. Sebab pengalaman dalam advokasi kasus perdagangan orang itu ternyata sangat melelahkan, butuh napas yang panjang sekali, karena akarnya sangat kompleks, tapi juga pihak yang terlibat di dalam jaringan perdagangan orang itu juga sangat berlapis dengan kekuatan dan posisi masing-masing. Kalau kita bisa belajar dari kasus Yufrinda Selan itu yang 14 orang ditetapkan itu jadi tersangka, itu dari yang menjemput di kampung sampai dengan bandar besar di Surabaya ataupun di Batam dan di Malaysia, itu baru dalam negeri loh, belum di luar Indonesia. Jadi sebenarnya kita butuh kerjasama banyak pihak, dan kita sebagai masyarakat sipil perlu menjaga agar isu ini juga tetap jadi perhatian, karena saya lihat beberapa tahun terakhir isu perdagangan manusia, meskipun kasus terus ada, jenazah terus kita jemput, seminggu bisa lebih dari 2-3 jenazah pulang, tetapi seringkali isu ini tenggelam oleh karena dinamika isu yang lain. Saya pikir butuh komitmen yang cukup kuat dan luar biasa dari semua elemen masyarakat sipil, khususnya masyarakat sipil yang selama ini bekerja di advokasi, mulai dari pencegahan sampai dengan penanganan isu ini, untuk tetap punya semangat untuk menjaga endurance terkait isu ini. Kemudian saya juga melihat bahwa sebenarnya kalau dijalankan dengan baik program pembangunan desa, kalau pakai kerangka analisis gender, dan kalau pemerintah mau menjalankannya sesuai dengan amanat undang-undang pembangunan desa, itu potensi besar untuk membangun Indonesia dari desa, termasuk memastikan bahwa perempuan pun terlibat di dalam sebagai salah satu pihak yang tersisihkan, termarginalkan dalam kelompok masyarakat itu berpartisipasi. Dibutuhkan affirmative action, aksi-aksi afirmatif untuk memastikan keterlibatan perempuan. Saya cukup optimis bahwa belakangan ini ada kepala-kepala desa perempuan, ada di Tesbatan, ada Mama Ditaru satu, itu mulai terpilih menjadi pucuk-pucuk pimpinan di tingkat desa,
Dan kami berharap bahwa dengan demikian ruang bagi perempuan dalam perumusan pembangunan desa yang menjawab kebutuhan perempuan itu juga mulai terbuka dengan terbukanya jalan bagi perempuan untuk ada dalam posisi pengambil keputusan di desa. Dan hal-hal ini yang perlu kita dorong. Saya juga cukup optimis dan terinspirasi dengan gerakan-gerakan kewirausahaan sosial yang digerakkan oleh anak-anak muda yang menyasar kelompok anak muda baik laki-laki maupun perempuan, pemuda maupun remaja, seperti yang Kak Dani dan teman-teman pikul jadi base camp ya. Kalau saya lihat dari lahirnya banyak gerakan kewirausahaan sosial di Kupang, dan cuman tantangannya bagaimana ini bisa menyebar juga, sehingga kita memang tidak bisa menyangkal bahwa NTT punya ciri khas yaitu daerah kepulauan. Di trafficking itu juga sangat berpengaruh, tapi juga menyebarkan harapan kerja-kerja baik ini juga menjadi tantangan dengan kondisi geografis kita di NTT. Tapi saya pikir teknologi kita sangat membantu. Kampanye-kampanye lewat platform media sosial yang digerakkan oleh teman-teman itu, saya percaya itu mampu menggerakkan. Bahkan saya lihat teman-teman, kita punya teman pendeta di Pantar, ada kakak pendeta Yumce Pinat, dengan keterbatasan, tapi dia juga terinspirasi dari gerakan-gerakan sosial anak muda yang terjadi di Kupang dan coba mengadopsinya dalam pelayanan gereja. Dan saya melihat ini juga satu potensi besar, dan bagaimana pihak-pihak seperti gereja dan lain-lain ini juga bisa dipengaruhi supaya pelayanannya berujung pada transformasi sosial bagi perempuan, anak muda, dan kelompok-kelompok yang termarginal selama ini. Saya kira itu beberapa, dan juga mungkin sekalian penutup dari saya, Kak Jo. Oke, terima kasih Kak Ata atas penutupnya. Memang ini topik yang sangat menarik untuk kita gali bersama dan bisa kita bicarakan panjang, tapi lagi-lagi waktu juga yang membatasi kita. Kita dari catatan yang sudah saya terima, kita punya 3 menit. Mungkin 3 menit ini saya gunakan. Saya ingin berikan kesempatan pada setiap narasumber, Kak Dani, Kak Berti, Kak Marta, dan juga Mama Aleta, untuk menyampaikan harapan. Kira-kira hal-hal realistis, langkah ke depan, seperti apa tadi Kak Ata sudah menyampaikan sedikit dari Kak Ata. Mungkin bagaimana on the way, dari perspektif gerakan anak muda dan juga social entrepreneurship, kira-kira harapan apa yang on the way punya di tahun 2023, hal realistis apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik di NTT. Silakan Om. Ya, terima kasih Kakak Joseph. Harapan saya itu 2. Yang pertama, saya berharap dan saya cukup optimis bahwa dalam beberapa tahun berikutnya itu anak muda akan mulai sadar bahwa sektor-sektor informal itu masih akan menjadi sebuah peluang yang menarik untuk dilihat dalam konteks entrepreneurial ya. Jadi saya cukup optimis bahwa nanti itu akan terjadi, sehingga akan lebih banyak anak-anak muda yang akan bersedia untuk masuk ke sektor-sektor ini, gitu. Baik dalam konteks wirausaha maupun mendorong perubahan sosial lewat komunitas atau kewirausahaan sosial yang mau dikembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, peluang ini harusnya, dan ini menjadi harapan saya, harusnya menjadi sesuatu yang perlu dilihat oleh kita semua, terutama untuk pihak-pihak yang mengembang tugasnya, kakak di pemerintahan dan lain-lain, untuk mencoba menciptakan sebuah ekosistem yang baru untuk mendukung mereka. Dan mau tidak mau, kita tidak bisa lagi menggunakan model business as usual seperti sebelumnya. Pelatihan dan lain itu sudah terbukti tidak akan efektif untuk menciptakan para entrepreneurs, para disruptors yang kita mau siapkan di menghadapi masa yang konteks yang baru ini, dinamika yang baru ini. Kita harus menggunakan dengan cara yang berbeda. Dan ada beberapa eksperimen yang sudah dilakukan, yang kami juga sedang coba, dan itu bisa berhasil. Jadi yang pertama adalah untuk anak muda sendiri, untuk melihat bahwa ada kemungkinan lain untuk mendorong perubahan sosial, selain masuk di sektor formal. Yang kedua, kita harus menciptakan ekosistem untuk mendukung mereka. Karena ekosistem ini harus diciptakan. Kalau tidak, mereka juga akan sulit bergerak untuk mendorong perubahan. Dan saya itu, Kakak Jo. Terima kasih, Kak Dani. Oke, mungkin closing untuk penutup dari Kak Berti, harapan untuk bagaimana kita memperjuangkan hak-hak dan juga
kehidupan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di tahun 2003. Hal realistis apa yang bisa kita lakukan? Silakan Kak Berti. Terima kasih Kak Jo. Kalau dari saya sendiri, dari sisi teman-teman disabilitas sendiri, harus mulai percaya diri, mulai berpikir positif bahwa ruang terbuka untuk kita. Semua orang sudah mulai menerima kita, jadi kawan-kawan sendiri juga harus mulai membangun jaringan. Kemudian teman-teman sendiri juga harus mulai berani untuk membangun kemitraan dengan siapapun sesuai dengan talentnya masing-masing. Kalau aktif di pertanian, kalau aktif di dunia sosial juga bisa terlibat. Bahkan ada salah satu anak muda juga yang berkecimpung seperti yang Kak Dani bilang, bagaimana bisa menjalankan bisnis dengan teman-teman non disabilitas. Nah, di situ. Kemudian yang kedua juga teman-teman di desa pun bisa bergerak. Jadi tidak harus menunggu ada wadah yang formal, tetapi kawan-kawan bisa duduk 3-4 orang berkumpul, berbagi ide, apa yang mau dibuat di desa. Di situ bisa. Kemudian buat pemerintah juga ini penting karena sebagai bentuk dari pemenuhan hak warga negara, pemerintah punya PR untuk mau terbuka juga, untuk mau melihat bahwa ini teman-teman difabel yang bukan menjadi objek lagi, tetapi mereka adalah subjek, mereka adalah partner, mereka adalah mitra yang bisa diajak bersama-sama untuk memikirkan NTT ke depan mau seperti apa. Bahkan harapan saya juga ketika ini kan sudah ranah siapapun yang terpilih, bahkan calon-calon kandidat gubernur yang akan menjadi gubernur juga paling tidak memikirkan bagaimana kawan-kawan disabilitas dan kawan-kawan lansia juga. Jadi anak muda juga, anak-anak, dan kelompok lansia ini juga tidak diabaikan. Itu saja Kak Yosef, makasih. Terima kasih banyak Kak Berti. Kak Ata, nanti saya minta closing dari Kak Ata juga, namun kita mendengar dulu dari Mama Aleta. Mama Aleta. Silakan Mama Aleta menyampaikan harapan Mama Aleta terkait dengan bagaimana kita memperjuangkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat adat di dalam pembangunan di NTT. Silakan Mama Aleta. Mama Aleta akan bersama dengan kita via telepon. Silakan rekan-rekan yang memfasilitasi. Untuk berlangganan NSP ini, ya, halo. Ya, halo Mama Aleta. Halo. 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 Apakah Mama Aleta bisa mendengar suara saya? Oke, nampaknya belum tersambung. Oke, minta rekan-rekan mungkin bisa memastikan Mama itu sudah tersambung. Sebelum kita mendengar closing pendek ya dari Kak Ata, silakan Kak Ata menyampaikan harapan untuk inklusi sosial bagi perempuan di NTT. Apa harapan Kak Ata ke depan dan juga hal-hal yang bisa kita lakukan? Silakan Kak Ata. Baik Kak. Yang pertama, terkait dengan setuju dengan yang Kak Dani bilang terkait ekosistem tadi, ini bukan hanya soal kewirausahaan sosial, tapi menyangkut banyak hal terkait juga dengan persoalan perempuan, dan yang bisa kita lakukan sumbangan kecil, tapi saya rasa berarti yang bisa kita lakukan itu adalah dengan mendukung semua upaya dari segala sektor yang bisa dilakukan dalam mendukung ini keadilan dan kesetaraan gender di sekitar kita. Itu dimulai dari diri kita sendiri, dari keluarga kita sendiri, dari keputusan-keputusan yang kita buat dari skala terkecil sampai dengan peran-peran kita yang lebih besar di komunitas yang lebih luas. Kemudian mari juga kita dukung upaya para korban kekerasan berbasis gender yang telah melewati begitu banyak lapisan tantangan untuk memperdengarkan suara mereka lewat berbagai platform. Sebab saya melihat media sosial juga baik, tapi terkadang
kalau masyarakat kita belum teredukasi dengan baik, justru akan menjadi bullying bagi korban kembali ketika korban memberanikan diri untuk membuka suaranya, menceritakan kekerasan yang dia alami. Kemudian juga mari kita dukung segala terkait kewirausahaan lokal ini juga termasuk perempuan di dalam. Kita dukung, kita beli, kita dukung semua produk-produk lokal sebagai upaya kita menyiapkan ekosistem alternatif, tapi juga sebenarnya itu gerakan melawan sistem ekonomi yang global di mana tarikannya sangat kuat untuk membuat kita selalu mengkiblatkan ide-ide kita terkait kesuksesan, termasuk juga pilihan-pilihan apa yang kita pakai setiap hari itu ke dunia di luar kita, bukan dunia di sekeliling kita. Dan sebagai anak muda saya pikir kita bisa lakukan itu lewat pilihan-pilihan pribadi yang kita lakukan setiap hari. Dan saya juga terus mendorong bahwa semua stakeholders yang punya punya kewenangan untuk menyusun program atau apapun itu berangkat dari analisis gender, pakailah kerangka analisis gender yang dapat mengidentifikasi suara yang paling tersisihkan di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah tidak zamannya lagi rancang dari atas untuk diterapkan di bawah, tapi justru arus yang sebaliknya harus dibangun, budaya yang sebaliknya harus dibangun, mendengar dari mereka yang paling kecil, sehingga prinsip SDGs no one left behind itu bisa terpenuhi. Saya pikir itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih Kak Arta atas closing-nya. Banyak poin penting sekali yang Kak Arta sampaikan di situ. Dan seharusnya kita mendengar penyampaian penutup dari Mama Aleta, namun karena ada gangguan komunikasi, kita tidak bisa mendengar closing dari Mama Aleta. Namun poin-poin penting yang sudah Mama Aleta sampaikan bahwa pentingnya menjaga ruang hidup masyarakat adat agar tidak tergilas oleh pembangunan itu sendiri, dan juga bagaimana semangat kolektivitas itu harus dibangun. Bukan masyarakat adat sendiri yang memperjuangkan, tapi juga itu menjadi perjuangan bersama yang dimengerti oleh pemerintah desa, pemerintah daerah, dan juga pemerintah provinsi dan pemerintah nasional. Itu hal-hal yang sangat penting. Dan saya kira perjuangan-perjuangan kita ke depan perlu diarahkan ke situ. Dari apa yang sudah kita sampaikan dan apa yang bisa dilakukan ke depan adalah terkait dengan hal-hal tersebut. Baik, kita sudah sampai di penghujung talks kita, sudah sekitar 1,5 jam kita bicarakan topik pembangunan dan inklusi sosial. Tentu kita belum mengupas tuntas topik ini karena inklusi sosial ini persoalan yang berhubungan dengan banyak hal, gender, berhubungan dengan agama, berhubungan dengan persoalan-persoalan struktural dan kultural yang banyak, sehingga ya kita sangat bersyukur kita bisa membicarakan sedikit tentang inklusi sosial itu hari ini, dan harapannya semoga percakapan kita ini juga diikuti lebih luas oleh publik dan ada hal-hal baik yang bisa didengar dan bisa kita perjuangkan bersama ke depannya. Oke, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami dari tim Insightful Law mengucapkan terima kasih kepada Kak Berti, Mama Aleta, Om Dani, dan juga Kak Atta atas kesediaannya untuk berbagi di sini dan memberikan catatan reflektif. Sukses selalu, kiranya apa yang kakak-kakak lakukan dan juga perjuangkan terus berkembang dan membawa hasil yang sebesar-besar dan sebaik-baik mungkin bagi sebanyak-banyaknya orang. Akhir kata, kami mengucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa, dan sampai berjumpa di Insightful Talks berikutnya. Selamat memasuki tahun baru. Semoga kita semua tetap merasakan damai dan sukacita di hati kita. Selamat malam.